luar biasa salah. Iya, berarti kan ya metode itu petunjuk teknis. Dah. Petunjuk teknis tentang segala pekerjaan yang dilakukan peneliti di lapangan. Dilakukan peneliti di lapangan. Ya, berarti mulai dari ngurus surat, ya administrasinya kan? Administrasinya ngurus surat izin, kan gitu kan? Ya, surat izin, terus menemui narasumber, ya kan? Nah, itu administrasinya. Dari segi penyusunan instrumen, ya, instrumen penelitian, menyusun pedoman observasi, pedoman dokumentasi, pedoman wawancara, nah, kan gitu kan ya. Nah, ini disusun dari mana ceritanya? Disusun dari bangunan terkait fungsi teori dalam penelitian. Ini kita bahaslah satu persatu. Kalau metodologi itu keseluruhan dari dunia penelitian, karena metode loginya itu logos, keilmuan dari dunia penelitian, mulai dari filsafat, para sejarawannya dan sebagainya. Ini kan rumah besarnya, tapi yang kamu lakukan yang terkait di lapangan itu adalah metode penelitian. Maka harus secara teknis gitu kan. Teknis ngapain? Teknis di lapangannya ngapain lah begitu. Saya paham ya bedanya ini ya. Jenis dan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan. Kok pengamatan? Why? Dibanding ketamadian melalui wawancara mendalam. Nah, alasannya apa? Kok tiba-tiba nggak ada badai, nggak ada angin, tiba-tiba kok begini gitu. Ya kan tiba-tiba, minta ini pokoknya pengamatan gitu. Kenapa? Ini kalimat ini belum selesai, kemudian langsung teori penelitian. Ya enggak? Harusnya kan habis pernyataan didukung dengan alasan atau argumentasinya apa gitu. Nah, ini kan pengamatan mengenai city branding ya, pengamatan. Oke lah. Pengamatan melalui wawancara. Logis nggak pengamatan melalui wawancara? Ya, pengamatan melalui panca indera. Pengamatan itu melalui panca indera. Jangan-jangan juga keliru konsep pengamatan observasi. Misalnya ya, saya tanya sekarang ya. Kalau saya katakan Lutfi, apa ya? Sudah tidak kadung ya, lali ya. Lutfi cantik di hadapan saya misalnya, kayak nggak apa-apa ya. Ini termasuk observasi apa enggak? Pengamatan sama observasi bedanya apa? Sama sih, tapi dalam bahasa Inggris ada beda, ada observe, ada watch ya. Kalau pengamatan berarti kayak cuma sekali semelintas gitu. Oke, bagus, bener nggak kalau saya mengatakan ini bukan observasi sayangku, ini opini dari peneliti. Karena ini opini dari peneliti. Nggak boleh sentimen emosi ya, sentimen perasaan itu dimasukkan dalam penelitian. Di data mentahnya nggak boleh. Itu berarti penelitinya nafsu. Yang harus diceritakan dalam observasi apa? Lutfi memakai kacamata hitam dengan wajah tampak merah merona dengan lesung pipi yang itu yang diceritakan apa adanya itu adalah naturalistik.
Ada apanya apa adanya? Apa adanya. Oh, bukan ada apanya ya. Balik ya. Nah. Apa? Ada apanya ya? Apa adanya ya? Kebalik-balik sih. Ada apanya? Apa adanya? Naturalistik. Sudah tahu lah dunia kualitatif ya begitu. Dunia kualitatif itu salah satu kekuatannya adalah narasi. Apa sih narasiku? Cerita observasi. Oh, Widan ini menggunakan jilbab yang model apa ini? Jilbab model apa? Yang dia sendiri nggak tahu. Mungkin model Paris atau apa, dengan dipadu dengan warna moleskin dengan warna crepe. Apakah ini menandakan suasana hatinya yang sedang galau dengan warna gelap? Nah, itu deskripsinya kayak gitu. Kekuatannya memang menariknya di situ. Kira-kira seperti itulah gambaran dari kualitatif ya. Jadi kekuatan narasi. Kalau di kuantitatif kekuatan kekuatan matematikanya, statistiknya. Nah, ini lebih mengedepankan tadi bahasa rasanya, kualitas informasinya. Ya, jelaskan ini mengapa. Kalau Creswell mengatakan misalnya ya, memahami masalah-masalah yang dialami manusia. Nah, apakah city branding ini termasuk masalah yang dialami manusia enggak dalam lingkup sosialnya? Pergeserannya, perubahan. Nah, masalahnya apa? Kaitkan. Kamu ngutip Creswell dengan city brandingnya harus ada benang merahnya apa? Kok masih jauh ini kan? Kok kaitannya masih jauh ini? Apakah city branding itu sebagai sebuah fenomena? Sebuah fenomena? Pergeserannya, pergantian. Apa? Pergantian city brandingnya. Apa ada interaksi? Kan mengutip ini kan harus konsisten dengan teori yang iya, harus ini konsisten, jangan hanya sekedar tempelan ini. Apakah city branding memenuhi kaidah penelitian sebagaimana disarankan oleh Moleong dalam Herdiansyah? Paham pertanyaan saya? Ya. Kamu kan ini kan ngutip kan? Iya. Apakah city branding ini sesuai dengan koridor permasalahan yang harus diteliti sebagaimana saran oleh Herdiansyah? Nah, gitu cara ngukurnya. Sehingga ada benang merah atau ada keterkaitan antara teori yang dikutip dengan alasan kamu. Apa? Tanya. Ini. Memahami sebuah bentuk interaksinya seperti apa? Misalnya kalau ada pergeseran city branding. Ini Gus, kemarin itu kayak pro kontra. Netizen itu pro kontra pergantian logonya. Dinilai logo yang sekarang itu. Implikasi kalau ada pergantian logo apa? Tahu implikasi? Dampak. Dampak bagi kamu, dampak bagi masyarakat, imbasnya. Apakah kemudian Madiun itu mengalami stereotip? Tahu stereotip? Pelabelan buruk, dicap sebagai kota yang begini, dan itu menguntungkan nggak bagi dunia ekonomi atau malah merugikan bagi dunia wisata? Kalau enggak, apa diteliti? Penelitian itu harus menceritakan masalah karena harus diteliti. Kan ini branding sebuah brand itu kan maksudnya dikenal karena menjadi top of mind gitu. Lah iya. Nah, perubahan yang dialami si Kota Madiun ini menyebabkan apa itu yang dinantikan itu? Branding Kota Madiun ini kabur di masyarakat. Lah ya, Tidak ada top akibat dari perkaburan itu bagi dunia manajemen, bagi dunia kamu, itu yang dia teliti itu. Jadi positioning si city branding Kota Madiun itu tidak kuat. Nah, tidak kuat berakibat, kalau tidak kuat berakibat. Pada Nah, itu yang digali itu, Gus. Kalau terjadi pro dan kontra ini ada 5 implikasi fatal, misalnya gitu. Terutama bagi pelaku dunia industri, pelaku dunia ekonomi.
Ini kalau nggak segera diteliti, ya, kebersinambungan sistem perekonomian di Madiun kok harus begitu. Tahu maksud saya? Ya itu penelitiannya begitu. Ini gas buat kalau nggak diteliti ini. Nah, karena city branding menjadi akar permasalahan. Starting point-nya di sini, Mas. Oh, harus meyakinkan begitu di kalimatnya. Harus galak. Jadi peliti bukan berangkat dari ketidaktahuan, bukan, tapi dari keraguan-keraguan. Beda. Nah, ketidaktahuan itu berarti orang awam. Itu berarti dia ya, masih semester 1, baru baca dan sebagainya. Kalau keraguan, strategi ini salah. Saya berasumsi kalau kemudian dilanjutkan city branding seperti ini akan terjadi kegaduhan dan itu membuat ekosistem ekonomi di sana tidak berjalan sebagaimana semestinya. Ya. Lagi-lagi nanti pedagang yang dirugikan, kemudian juga sektor-sektor lain itu kemudian juga mengalami inflasi dan sebagainya. Itu yang ceritakan. Bukan saya ini ya sekedar ingin tahu, Bos, city branding ini apa ini pergeseran ini. Ya itu cukup dengan browsing cari berita aja sudah cukup. Ngapain orang mendanai uang 10 juta misalnya? Keuntungannya apa ya? Ini keuntungannya kalau kita teliti, kita jadi tahu peta kerawanan ekonomi di sana. Membuat peta atau skema bisnis yang tepat. Setelah ada city branding ini, skema bisnis apa yang tepat untuk pelaku usaha ekonomi menengah? Berdasarkan penelitian saya. Berdasarkan rekomendasi penelitian ini. Nah, gitu ceritanya itu. Sudah tahu gambaran besar. Saya bukan orang ekonomi. Tapi kalau logika penelitian ya kayak gitu, logika penelitian kualitatif. Kekuatan narasinya, ya kan? Pemaparan dengan bentuk kata-kata. Kualitasnya begini. Di kasusnya apa? Apa yang dimaksud dengan kasus? Ini kasus di kasus kan loh. Oh saya menggunakan dari kasus, ya oke kasusnya apa? Pergeseran tadi. Oh, itu fenomena katanya tadi fenomena. Kasusnya apa? Di tempat mana yang menjadi kasusnya? Apa sih kasus itu? Kasus apa? Sesuatu yang viral, perhatian publik, harus segera diselesaikan. Malah selesaikan ini fatal nih Gus, harus segera nih, ngancem lagi kan, ya itu memang begitu. Penelitian di kasus begitu. Nah, di bukunya Robert Kayin. Nah, ini mbahnya ini bukunya ini case study. Dalam bahasa Inggrisnya itu case study. Jadi di kasus itu ada di kasus instrumental macam, di kasus apa begitu ada 3 variannya. Ini bukan hanya tempelannya harusnya jelaskan. Saat ini di Kota Madiun ada city branding yang dikeluarkan pemerintah apa siapa? Pemerintah Madiun melalui surat apa melalui keputusan wali kota mengeluarkan city branding. City branding ini menuai pro dan kontra karena tadi dilihat dari aspek jangka panjangnya maupun jangka pendeknya, itu hanya menguntungkan segelintir orang. Buatlah itu kan, yang pro siapa, yang kontra siapa. Lah ini kalau kemudian tidak dilanjutkan, ini akan mengganggu roda perekonomian. Apalagi diberi statistik biar kuat. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dari tahun 2018 sampai 2023 mengalami fluktuasi, mengalami stagnan, mengalami peningkatan, itu biar meyakinkan, ya itu.
Apalagi pengamatannya rinci dan mendalam. Kalau merinci dan mendalam ini observasinya ini penuh, ini observasi penuh, tahu? Observasi penuh. Ada observasi aktif, ya. Ada observasi pasif. Nanti banyak model-model observasi itu banyak. Tahu observasi penuh. Observasi pasif tahu. Diam-diam gitu. Nah, jadi outsider ya. Jadi outsider itu ya. Misalnya kamu meneliti PSK, tahu PSK ya? Itu kamu nggak sekalian jadi PSK biar menghayati itu. Oh, cukup dari luar saja. Cukup dari luar saja, karena ya apa? Ini tadi ya, biar kamu outsidernya. Atau observasi aktif. Ya. Oh, ini berperan serta. Berperan serta itu ya kalau di pendidikan ya ikut mengajar, ya memahami situasi lebih clear, lebih rinci kan gitu kan ya. Atau penuh 24 jam. Nah, kalau di penelitian suku-suku ini ya sampai totalitas ya, itu ada peneliti perempuan ingin mengetahui seluk-beluk adat istiadat suku di Papua itu, sekalian nyebur jadi jadi istrinya ketua suku. Sampai kehidupan raja pun tahu detail. Nah, itu namanya observasi penuh. Ini kayak begitu misalnya. Nggak tahu apa city branding ini bisa nggak diterapkan dengan seperti ini. Makanya peneliti itu harus bisa memiliki feasibility. Dapat dikerjakan nggak dalam waktu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Ya benar, biar nggak bayar UKT. Nanti kalau lama-lama bayar lagi rugi kamu. Feasibility itu artinya ya dapat dikerjakan sampai tuntas ya. Atau kayak judul ini hanya indah di judul tapi susah dikerjakan nanti ya. Kamu nggak tahu apa yang kamu cari ya. Siapa narasumbernya, kemana saya harus, nah itu malah nggak visibility-nya nggak bisa dikerjakan. Nah, ini pertarungannya begitu, makanya harus bijak, harus tahu waktunya, biayanya, orang-orangnya, nah, itu kalkulasinya begitu. Nah, jadi 3 bulan mengapa? Bulan pertama nyusun proposal, bulan kedua turun lapangan, ya. Bulan ketiga ujian skripsi, selesai. Nah, gitu. Nanti di sini dituliskan jadwal penelitiannya. Di sini kan nggak ada tanggalnya. Kan nggak ditulis kapan, ini kan nggak ada, ini kan? Ada nggak jadwalnya? Nggak ada. Tak tahun ini tahun depan nggak ada dituliskan di sini. Memang begitu, memang kualitatif itu ya begitu, cara berpikirnya rinci. Ini rinci loh, mendalam, bisa rinci mendalam lagi. Ini masih ngomong ini kan begitu. Nah, lokasi, mengapa milih di Kota Madiun? Dekat rumah, calon suami saya di sana, misalnya biar lebih dekat. Apa alasannya? Dekat rumah, asli sana, atau apa? Enggak. Kenapa milih Madiun? Karena saya tertarik city branding, terus disuruh, kita awalnya mau ngambil Malang, ternyata Malang itu belum ada city brandingnya yang secara resmi. Terus saya cari-cari yang punya masalah, ternyata Madiun karena suka ganti-ganti branding. Suka ganti branding itu masalah. Ya, jadinya kan dia tidak dikenal dengan satu brand gitu bos. Atau memang ada sengaja untuk mencuri perhatian publik? Jangan-jangan itu strategi marketing mereka. Ini saya ulik berarti. Iya, ya itu makanya harus ada referensinya bahwa Kota Madiun selama 10 tahun terakhir misalnya begitu.
dari data yang diperoleh dari sumber di internet misalnya, sebagian benar. Ini setidaknya mengalami 8 kali branding. Nampak adanya ketidakpercayaan para stakeholder di sana untuk membangun citra yang positif. Ketidakpercayaan mungkin karena salah mengidentifikasi keunggulan misalnya ya. Sebagaimana teori Michael Porter itu kan competitive advantage ya. Cost of leadership, diferensiasi dan fokus atau keunggulan. Itu mereka mungkin salah identifikasi atau kemudian keliru melihat pangsa pasar atau apa, sehingga kemudian terus ini harusnya Madiun sebagai calon kota besar di Jawa Timur tidak perlu terlalu lama untuk memikirkan itu. Makanya perlu ini untuk kemudian membangun stabilitas ekonomi. Karena kalau dari segi branding aja susah atau lama, ini mengganggu bisnis proses yang lain. Nah, ya begitu. Jadi harus ada data gitu kan. Ini datanya dari mana sebenarnya? Ya ini yang kamu tulis masih teori tentang penelitian, belum petunjuk teknis. Oh, teknis itu ya data apa saja ini ya, ini bagaimana penuturan tanggal berapa dalam nggak apa-apa. Nah, kepala bisnis, kepala dinas, pelaku bisnisnya berapa orang, apa Madiun apa-apa. Nah ini kan nggak jelas. Kenapa harus kepala dinas? Karena dia stakeholder bagian pemerintah. Nah, oke, ini pelaku bisnis apa? Semua pelaku bisnis rasanya apa? Bagian aja. Loh lah ya, kalau sebagian menyebutkan pelaku bisnis yang menjadi data primer ini adalah pelaku yang fokus kepada UMKM misalnya. Ini dilihat dari asumsi bahwa city branding itu sangat berpengaruh kepada produk-produk mamin, makan minum misalnya. Banyak itu. Adapun yang karena keterbatasan dana dan waktu, maka yang dipilih pelaku bisnisnya adalah 3 orang atau 4 orang. Adapun pelaku yang untuk peneliti selanjutnya bisa mengeksplorasi lebih lanjut ke sektor bisnis yang lain, direkomendasikan pada penelitian berikutnya. Nah, begini tuliskan rencana rinci. Nah, itu secara rinci itu begitu. Reasoning-reasoningnya yang ditunggu itu. Kan? Nah, data sekunder. Kenapa foto nggak dipakai? Foto masuknya dokumen. Hah? Lah iya ini loh. Kok situs semua. Iya, masukin ya Mas. Data Hah? dokumen. Data dokumen. Ya nggak tahu alasannya apa begitu. Kan mungkin nanti itu. Nah begitu caranya ya. Nah, wawancara ini masih panas. Nus dampak nggak ngerti. Gimana Mas? Nah, tadi saya tanya dampak malah katanya nggak tahu, modal ini jadi fokus penelitian. Iya kan yang mau saya tahu, yang mau saya cari tahu dampak. Kenapa nggak wisatawan terdampak? Salah gue sini, harusnya ini direvisi kemarin. Harusnya stakeholder. Kayak yang menjadi persoalan saya ya. Ini kan ngomong city branding ya. Ya kan? Itu kan wilayah perekonomian atau industri, ya kan? Tapi mengapa kok malah kepemudaan, pariwisata, sebagainya? Atau Di bagian kalau pariwisata. branding itu ya, istri saya sendiri memang bagian dari Pemda yang ngurusi branding. Istri saya itu kan di PTSP ya, perizinan di Jombang sana. Itu analisis investasi. Dia memang membranding, kerjanya membranding. Itu di dinas PTSP, perizinan terpadu, satu pintu, dan penanaman modal. Kalau dinas kebudayaan, pariwisata ini biasanya jarang ngurusi ini. Ini ngurusi teknis
ya teknis penyelenggaraan apa wisata gitu. Ya bagian branding itu ya dinas investasi biasanya. Jangan-jangan salah alamat gitu. Ya dilihat aja tupoksi di Dinas Kebudayaan Pariwisata itu memang dia ada program kerja branding enggak? Khawatirnya enggak ada. Sudah kamu cek ini, memang kebudayaan ini dia punya job desk membranding. Atau ini sekedar ya tebak aja kok gitu kan? Pastikan aja, jangan sampai keliru informan. Keliru informan akhirnya penelitian itu menjadi bias, menjadi salah alamat. Orang nggak tahu apa-apa kok disuruh ngaku-ngaku, kasihan gitu kan. Tahu saya, kalau istri saya sendiri itu yang ngurusi, kalau di Jombang ya BPM BTSP, Dinas Penanaman Modal Perizinan apa ya, satu pintu pokoknya, perizinan terpadu satu pintu. Nah itu semester 6 si 7 6 8 diajar Nanang Pak Nanang. Enggak. Oh enggak, siapa? Pak Selamat. Oh selamat Malaysia, selamat PSD unit itu GLU. Dosen bimbingnya Pak Slamet. Iya. Apalagi Pak Slamet ya, detail itu. Tapi ini udah lolos Pak Selamat terus kayak gini. Ya lolosnya mungkin dia malas aja gitu kan. Nggak juga sih. Tanya apa sama Pak Slamet? Tanya apa? Dia baik. Nah ya, salah satunya apa? Mapnya Bandnya enggak banyak. Difokus ke kontennya. Ini sih yang bikin bagian tabel-tabel ini Solo. Ini dari mana dapatnya? Ininya dari fokus penelitian. Nah, ya. Oke, saya ingin tahu pemahaman konseptualmu tentang city branding. Mana teori city brandingnya mana? Bagus. Gila ya. Jadi, iya, pemahaman dasar ya. Teori itu apa? Ilmu. Lanjutkan. Dasar pengetahuan. Terus? Kaitannya dengan ini? Kemudian kamu? Biar tahu. Dasar dasar Oke. Jadi teori itu ya penjelasan para ahli yang meyakinkan, yang paling rasional dari fenomena yang kita teliti. Jadi teori itu bukan kumpulan definisi atau parade teori, bukan kumpulan definisi bukan. Tapi teori yang kamu ajukan itu apakah bisa menjadi jawaban sementara dari fokus penelitian yang kamu teliti secara teoritik. Ini pendapat para ahli dari pertanyaan yang saya ajukan ini. Kamu kan bukan peneliti pertama dalam bidang city branding ya. Ini kalau dilihat dari perspektif para ahli city branding itu di Kota Madiun secara konseptualnya, secara empiris nanti saya buktikan di bab 4 misalnya ini. Ini seperti apa gitu. Previous knowledge-nya atau pandangan awalnya seperti apa? Paham ya?
Lah yang seperti ini masih masih kumpulan definisi. Seharusnya Gus, ya, kalau merujuk pada teorinya Sugiharsono, dengan adanya city brand, harusnya nih Kota Madiun lebih dikenal daerah lain. Saya tanya teman saya yang dari Kalimantan, saya tes, lihat ini, oh nggak tahu. Atau kamu buat polling di Twitter, pada awal ya, kira-kira Madiun ini di mata perspektif mahasiswa kaum milenial, tahu nggak? Citra, ya. Citra, ya. Kota Silat, ya. Kota Silat atau apa? Ini citranya kayak apa nih? Buruk apa negatif? Wah, dibuat lah plotting di Twitter kan gampang ya kan? Wah, atau di WA. Daerah wisata, misalnya. Jika kamu pergi ke Madiun, wisata apa yang ingin kamu jelajahi? Bingung mereka apa. Nah, ini dari survei awal saya menggunakan teori Sugiharsono saja, ini nggak tahu Madiun itu di mana. Jadi kan enak tau. Bukannya Kalau teori itu ini Gus, ya kan kita tahu ini kita tulisin dulu teorinya, terus misalnya kita turun lapangan di bab 4 di bab 4 itu nanti kita bahas. Jadi teori temuan kita itu sama nggak sama teori? lah ya, jangan-jangan kamu nggak tahu city branding itu apa? Apa city branding itu? Branding itu sebuah nama atau Kan ngawut kan? Kan tebak-tebakan kan? Loh, bukan nggak apa. pemahaman. Dari kajian para sarjana di dunia ini, ngono. Jadi kamu kan bukan ahli. Untuk ngomong city branding, kita merujuk pada tokoh-tokoh yang memang benar-benar memiliki reputasi. Misalnya kamu beli HP, di antara merek HP, Huawei, Oppo, Apple Pro, ya kan, Apple. Mana yang kamu pilih? Kenapa Apple? Karena punya Lah ya kan karena dia punya kelebihan itu. Sama dengan ini. Sugiharsono ini siapa? Iki merek HP Oppo, Huawei. Yang model Apple Pro ya itu siapa toko di bidang ini? Kan butuh referensi tuh. Mana di antara para ahli city branding ini yang kamu kutip yang paling kuat pendapatnya? Sugiharsono nggak dikenal sebagai seorang yang peneliti dalam bidang city branding. Yang saya tahu misalnya ya, Philip Kotler misalnya, marketing, ya ini kan orang lebih percaya Kotler daripada Sugiharsono. Karena nanti kalau kamu salah ngutip teori, itu akan salah membuat instrumen penelitian. Ibarat kacamatamu itu. Kamu salah minus dan plusnya, itu ngabur, datanya jadi kabur. Gitu. Misalnya ini ya, oke lah kita buat Sugiharsono ya. Jadi teori itu, ya, dia akan menghasilkan instrumen penelitian. Wujudnya apa? Observasi, wawancara, dokumentasi. Pedoman, instrumen itu pedoman. Jadi kamu nanya ke narasumber tuh nggak ngawut. Bukan Pak namanya siapa, kerja di mana. Nah, itu bukan pertanyaan penelitian, itu perkenalan. Menyusun angket atau wawancara dan sebagainya itu dari penelitian. Nah, kayak gini. Sugiharsono menekankan ada 5 aspek tentang city branding. Nah, 1 tentang pengenalan produk. 2 citra. 3 daya tarik, ya kan? 4 daya magnet investor. Mepoto lah investor ya kan? Investasi. Punya fungsi perekonomian. Nah, 5 aspek ini yang kemudian jadi dasar pertanyaan dari instrumen yang kamu gunakan nantinya itu. Gitu loh. Kalau saya ingin tanya kepada para pelaku usaha di kota lain, misalnya tentang
keampuhan city branding dari Kota Madiun. Bapak apa tahu tentang Kota Madiun dengan branding baru? Oh, nggak tahu. Gimana citranya buruk? Apakah membuat daya tarik? Tidak. Oh, berarti city brandingnya memang nggak efektif. Karena dari 5 komponen ini. Kalau lebih spesifik lagi ini diturunkan jadi item per item. Nah, jadi citra ini saya turunkan menjadi 10 item. Sub-subnya 5W 1H. Berarti nanti kalau dibuat pertanyaan jadi 50 pertanyaan. Nah, kan berarti kan terukur dari awal. Pola pikirnya kan teori itu yang kemudian melahirkan instrumen itu kemudian melahirkan ini data kan. Nah, datanya didialogkan dengan apakah teori Sugiharsono ini masih berlaku atau tidak atau sudah expired. Membincangkan tentang city branding. Jangan-jangan Sugiono di tahun 2009 yang dia tidak mengenal Facebook, tidak mengenal media sosial, kan tidak memperhitungkan ini kan. Sekarang sudah dunia medsos, dia tidak nomor 6 tidak ditambahi kekuatan teknologi informasi. Apalagi 7 ada artificial intelligence, penggunaan intelligence dalam membuat city branding. So, sangat jauh, makanya teorinya harus baru. Biar kekuatan dalam menggali datanya itu biar kuat. Ceritanya begitu. Ceritanya. Sehingga antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu terkait. Ini kan seakan-akan nggak ada kaitannya. Dalam konteks Madiun ini seperti apa Sugiharsono ini dibaca? Apakah karakteristik teori Sugiharsono ini cocok untuk karakter yang di Madiun? Dia kan tidak membedakan bahwa Madiun itu kota gadis ya kan, kota gadis, perdagangan dan industri. Jangan-jangan ini kota wisata, jangan-jangan untuk tipologi kota tertentu. Kita nggak tahu, kurang canggih, kurang sophisticated, gitu kan. Ini kalau dibaca untuk kamu aslinya mana? Hah? Bekasi ya, yang dekat dengan Merkurius itu. Loh, katanya dekat dengan Merkurius karena terlalu hot, terlalu panas. Ya, Bekasi. Apakah cocok? Kalau dibaca dalam perspektif Mekarta, bagaimana? Ya. Jadi fungsi teori sebenarnya sangat strategis. Makanya sebelum meliti entah itu kuantitatif kualitatif kuat di teori agar apa? Agar bisa menggali data. Agar yang kamu persoalankan itu memang benar-benar layak untuk itu. Bukan nyubai, tahu nyubai orang baru atau newcomers. Ya. Tapi kamu itu memposisikan diri sebagai seorang yang pakar dalam bidang city branding. Bukan orang yang saya baru belajaran city branding, saya tertarik ya hanya tertarik aja, tapi tidak bisa decision makingnya apa, pengambilan keputusannya apa. Karena yang paling terpenting dalam proses bisnis adalah pengambilan keputusan. Nah, itu levelnya begitu ya. Ini perspektif orang manajemen pendidikan, nah ini kan MPI bukan manajemen. Nah ini yang mulai sekarang lah itu kan ya dibangun diskusi-diskusi tentang city branding di sini ya, buatin kajian untuk memperkaya halamannya ini. Saya dulu kalau penelitian begitu, nyuri-nyuri ide dari diskusi teman-teman begitu. Ya. Apalagi di tahun 2007 saja mengatakan city branding itu tidak sederhana kan. Budaya hiburan, ada kegiatan organisir, ini kan banyak. Nah, kamu ngomong bahwa kajiannya dilakukan tahun 2007 itu memang masih berlaku. Namun dalam perspektif penelitian ini akan difokuskan kepada sektor ini investasi masa depan misalnya, atau pada ini saja. Mengingat Madiun itu kota yang
dengan tingkat harapan hidup ini, sehingga yang paling rasional dilakukan dalam waktu dekat adalah setidaknya melalui penelitian ini tergambarkan, ditemukan sebuah pola yang tepat dalam merancang atau mendesain city branding yang bisa menjadi merangsang atau memberikan multiplier effect. Wow. Ya, tahu multiplier effect? Efek yang berantai, ya kan? Karena memang ya logo itu sangat penting ya, si branding itu penting. Sampai-sampai orang Indonesia itu kalau nggak ngomong teh botol apa? Ngomong teh botol, padahal teh botol itu buaya yang lain. Tapi kalau nggak mau sosok nggak enak. Aqua, Honda, ya, membangun kesadaran palsu. Kamu juga harus bisa menginternalisasi itu. Kalau ngomong city branding jagonya ya si Lutfi, makanan sehari-hari. Nah ini harus dipelajari benar-benar. Nanti kalau kamu jadi pengusaha pasca kuliah itu sudah punya pengalaman membranding, latihan diri sendiri. Kalau kamu kan personal branding, jangan hanya jadi hanya untuk memenuhi mendapatkan ijazah S1 itu juga mendarah daging gitu. Nah, kalau ngomong konteks penelitian itu harusnya ya langsung to the point. Nah, city branding itu membangun harapan, membangun sebuah optimisme yang besar bagi sebuah kota ya. Nah, misalnya saja sekarang ini ada smart city ya, atau yang terbaru IKN. Membranding dengan kota yang hijau. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka meyakinkan para investor untuk datang membangun IKN gitu kan. Karena yang dibutuhkan investor adalah kepastian usaha. Sama dalam perspektif kota modern juga begitu. Bahwa visi misi menjadi kota perdagangan industri itu diwujudkan dengan selalu melakukan rebranding. Dulu ada itu bis Sumber Rahayu, kamu tahu SR? Itu dulu dipersepsikan sumber kencana itu sumber kecelakaan, sumber bencana. Akhirnya dia rebranding gitu kan. Nah, rebranding Sugeng Rahayu ya. Bukan lagi kecepatan, tepat waktu loh kan. Yang ditunjukkan bukan kecepatan tapi tepat waktu. Enggak nyalain tepat waktu, tapi tepat waktu kan mesti cepat. Sehingga meskipun banyak kecelakaan sampai sekarang pun, tapi punya penggemar fanatik. Loh iya, karena tepat waktu. Keunggulan sektor transportasi itu ya keunggulan tepat waktu, ya, terus murah. Sehingga dia mendominasi trek itu Jogja Surabaya. Sama kalau di Bekasi ya Ragu. Ya kan, Sinar Jaya itu besar itu. Kenapa? Ya karena tadi disukai para pekerja. Daerah Karawang kan, Cikarang, kawasan berikat. Makanya harus identifikasi core bisnis industri bisnisnya Kota Madiun apa ya? Pas sesuai dengan tagline-nya. Tapi itu ya itu harus kayak tambahan. Tapi kalau anak S1 ya cukup gini ya apa. Nah tujuannya kan cepat lulus biar nggak baru cutting, nggak masalah. Dan itu juga misi yang baik. Karena itu pertimbangan ekonomis, karena di jurusan fakultas ekonomi penelitiannya harus ekonomis kan begitu, efektif, efisien. Sebenarnya seperti ini kurang tepat.
Kan kajian. Apa mana dari kajian? Benar, mengkaji ya. Teori Sudarmanto ini benar apa sudah layak apa belum? Bukan hanya sekedar dikutip begini, so what gitu loh. Ya. Sudarmanto memulai kajian city branding pada logo Yogyakarta sebagai kota. Ya. Menurut peneliti, apa yang dilakukan oleh Sudarmanto memberi kontribusi terhadap ternyata memang satu sisi logo itu berimplikasi kepada bagaimana publik menilai dan memutuskan untuk membeli atau pergi ke sana. Jadi ada kontribusi yang sangat efektif. Namun di sisi yang lain, peneliti Sudarmanto ini ya, perlu dikembangkan pada sisi-sisi yang lebih strategis di pasca COVID-19. Saya begitu. Kebangkitan industri, kebangkitan ekonomi pasca COVID-19 ini membutuhkan dari berbagai sentuhan. Salah satu yang paling penting adalah city branding. Jadi begitu. Jadi ada komentar dari peneliti mana? Di akhir Gus, wah, ini setiap paragraf katanya rinci dan mendalam. Ini susah diketahui dan tidak mendalam. Tapi sepenting kan sudah lolos, ya nggak masalah. Standarnya Win jadi seperti itu nggak apa-apa. Gitu ya. Semoga semakin bingung. Memang saya menerapkan pola kajian LKP yang membuat kamu kalau berpikir terlalu kecil. Yang lebih penting dari berpikir apa? Benar, kepikiran. Apa bedanya berpikir dan kepikiran? Berpikir sekali, kepikiran terus. Wah, itu yang saya harapkan. Loh iya cek mikir loh. Ya memang mikir begitu. Biar kamu itu nggak gibah, enak gibahnya itu dihabiskan mikir. Kayak enak kalimat ini. Daripada sudah kere gitu kan. Mikirkan, sudah sebentar 7, 8 ya. Tapi ilmu segini-gini nggak dapat cowok, uang kiri nggak dapat uang, nanti kerja apa, cemas tiap hari, mengalami anxiety, misalnya begitu kan. Ya sementing nanti kalau ketemu Gus Saga, saya patahkan argumentasinya. Kalimat inilah akan saya gunakan. Wah. Kalau kepikiran dalam hal ini bahwa suatu saat akan mendatangkan keuntungan ekonomis suatu saat. Tapi yang paling penting rezeki yang paling tinggi itu apa? Ya, rezeki yang paling rendah adalah uang, yang paling tinggi adalah nikmat kesehatan mental, kesehatan otak. Ya, harus ya memang orang-orang kualitatif itu memang kemampuan reflektifnya ya, harusnya itu kalau kamu memutuskan di kualitas. Nanti dikasih apa sama Tikrul? Kayaknya Tikrul gitu. Tikrul ngasih apa? Apa aja yang harus ditanyakan? Oke. Gimana? Semakin bingung? Menyesal apa tidak? Tidak. Oke, nanti menyesal, terus kapok aku gitu kan. Nggak mau lagi sama Gus Angga gitu kan. Kita memberikan second opinion. Second opinion itu ya sebagai hiburan, sebatas hobi aja. Saya ini sebatas hobi aja. Ya begini cara belajar penelitian di LKP ya begini. Seneng saya, hiburan banget tuh. Ya kayak begini nih LKP, ya, ketemu langsung melengkapi informasi yang diberikan Pak Slamet. Dulu saya sering setiap hari ketemu Pak Slamet. Kan kantornya di perpustakaan pojokan itu. Ya.
sama Pak Eka. Dulu sering saya tahu Pak Eka. Pak Eka ya orang ekonomi, stafnya Pak Slamet. Habis seiring saya dikantorkan di Tarbiyah, akhirnya sekarang. Satu lagi untuk biar Pak Slamet itu semakin peduli sama kamu, ya. Itu tulisan-tulisan Pak Slamet dikutip di sini, ini nggak ada sama sekali. Mana tulisannya Pak Slamet ini? Masih nggak sambung, disambung-sambungkan. Ada Satu tulisannya banyak. Biar kamu itu memang terjalin hubungan yang sangat dalam dengan SMBMB. Kamu nggak bisa ngasih uang, nggak bisa apa-apa, ya itu tadi. Dosen itu kalau tulisannya dikutip seneng. Nah, kutip. Tulisannya tentang BLU, nggak apa-apa. Manajemen BLU. Kaitannya dengan apa? Kalau BLU itu salah satu strategi bagaimana meningkatkan citra perguruan tinggi Islam menjadi lebih naik lagi. Nah, kalau Pamor, kalau mau dengan kampus UPI, ya memang UPI masih di atas, tapi kan sebenarnya kan menambah satu langkah baik. Jadi, kalau bisa tulisan-tulisan dosen-dosen ekonomi, dekannya siapa dekannya? Hah? Nah, dikutip. Nanti kalau jadi penguji, kalau namanya dikutip, bukan gak enak nyoret kan? Waduh, masa nama saya coret itu gak enak. Strateginya begitu. Ya kamu harus bisa memprediksi lah. Nanti kira-kira yang di ekonomi yang biasanya nguji branding ini siapa? Kan penguji itu kan dilihat dari anunya, keahliannya kan. Nah, bisa memprediksi orang itu. Caranya begitu. Gitu ya. Saya mau pulang karena sudah jadi